Hidup itu kadang rasanya berat banget ya. Ada masanya kita capek, jatuh, bahkan sampai nangis menghadapi tantangan yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi, gimana kalau kunci dari semua ini sebetulnya bukan tentang siapa yang paling cepat lari, melainkan tentang siapa yang punya kekuatan untuk nggak berhenti melangkah sama sekali. Nah, mari kita bedah gagasan ini bareng-bareng. Pernah nggak sih kita ada di titik ini? Pas rasanya semua energi udah habis, tujuan terasa jauh banget, dan suara-suara di kepala yang bilang udah nyerah aja, itu kedengeran kenceng banget. Percaya deh, perasaan ini sangat manusiawi. Anda nggak sendirian kok. Dan ini dia inti pesannya. Kemenangan sejati itu bukan buat mereka yang sampai duluan, tapi buat mereka yang menolak untuk berhenti. Nggak peduli seberapa pelan langkahnya atau seberapa terjal jalannya. Oke, jadi dari mana kita mulai? Mari kita bedah prinsip dasarnya dulu ya. Ada sebuah hukum universal yang nggak tertulis, yaitu hukum ikhtiar. Ini adalah fondasi dari setiap pencapaian besar dalam sejarah. Kita sering banget mikir kalau sukses itu datang dari ide cemerlang yang muncul tiba-tiba. Tapi coba deh lihat formula ini. Ternyata cuma 1% yang datang dari inspirasi. 99% sisanya itu keringat dan kerja keras. Wah, ini benar-benar mengubah cara kita memandang kejeniusan ya. Dan ini dia kalimat lengkapnya dari sang penemu sendiri, Thomas Edison. Dia negasin kalau kejeniusan itu bukan hadiah yang turun dari langit, tapi hasil dari keringat, usaha tanpa henti, bahkan mungkin air mata. Sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan cuma ditunggu. Dan ternyata prinsip ini adalah sebuah kebenaran abadi yang juga ditegaskan dalam kitab suci. Pesannya sangat jelas dan jujur, nggak ada jalan pintas. Kita cuma akan menuai apa yang kita tanam dengan usaha kita sendiri. Sesederhana itu. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana hukum ikhtiar ini benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata, lewat kisah-kisah ketangguhan yang luar biasa inspiratif. Bahkan manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, nggak diberi jalan yang mulus. Coba kita bayangkan, dihina, disakiti, diboikot, bahkan sampai dilempari batu hingga berdarah. Tapi, di tengah semua penderitaan itu, beliau nggak pernah berhenti. Beliau terus melangkah. Jadi, apa sih kekuatan yang sesungguhnya itu? Hadis ini memberikan definisi yang dalam banget. Kekuatan itu bukan berarti nggak pernah jatuh atau nggak pernah sakit. Kekuatan sejati itu adalah kemampuan untuk bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Nah, itulah yang disebut ketangguhan. 27 tahun. Coba deh renungkan sejenak. Kehilangan masa muda dan kebebasan selama itu. Itulah yang dialami Nelson Mandela. Tapi, penjara fisik ternyata nggak mampu membelenggu semangatnya. Ia keluar bukan dengan dendam, tapi dengan visi perdamaian yang mengubah sebuah bangsa. Kisah Abraham Lincoln juga luar biasa. Perjalanannya itu penuh dengan kegagalan, bisnisnya bangkrut, kalah berkali-kali dalam pemilu, bahkan sampai menderita depresi. Kebanyakan orang mungkin udah menyerah di tengah jalan. Tapi buat dia, setiap kegagalan itu bukan akhir, melainkan tempakan yang justru membentuknya jadi salah satu presiden terhebat dalam sejarah. Kita sudah lihat betapa pentingnya untuk bertahan. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Ternyata, ini bukan cuma tentang hasil akhir, tapi tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam proses itu sendiri. Analogi benih ini pas banget. Nggak ada yang instan. Pertumbuhan sejati itu selalu bertahap. Mulai dari kegelapan, butuh kesabaran saat disiram dan menunggu, berjuang keras menembus tanah, sampai akhirnya bisa berdiri kokoh. Ada keindahan dan kekuatan di setiap tahap proses ini. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang revolusioner. Edison nggak pernah merasa gagal ribuan kali. Buat dia, setiap percobaan adalah pelajaran berharga tentang cara mana yang nggak berhasil. Proses itu sendiri adalah guru terbaiknya yang ngajarin dia soal ketangguhan. Dan ini membawa kita pada kesimpulan yang penting banget. Perubahan itu bukan sesuatu yang pasif kita tunggu. Perubahan adalah hasil aktif dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Semuanya dimulai dari dalam diri kita sendiri. Oke, setelah memahami semua ini, pertanyaannya adalah, gimana kita menerapkannya? Mari kita bawa sebuah pelajaran berharga ini ke dalam langkah kita selanjutnya. Intinya, teruslah melangkah. Coba perhatikan satu kata kunci di sini. Bersama. Bukan setelah kesulitan ya, tapi bersama kesulitan. Ini ide yang sangat kuat. Artinya, solusi, peluang, dan kemudahan itu sebetulnya tersembunyi di dalam perjuangan itu sendiri. Menunggu untuk kita temukan. Bukan sesuatu yang cuma ada di garis finish. Dan inilah pegangan kita. Kalau hari ini terasa berat, ingatlah ini. Perubahan sejati itu nggak pernah lahir dari zona nyaman.
Ia lahir dari keberanian untuk terus berjuang bahkan saat kita lelah, dan keberanian untuk bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Jadi pertanyaannya bukan lagi kapan ini semua akan berakhir, tapi langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini untuk terus maju.